Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita pada hari ini, Selasa 23 September tahun 2025. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Sebentar ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, nats renungan kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Tema kita pada hari ini adalah kasih setia Allah tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kenyataan dalam hidup kita ini banyak orang yang dengan mudah mengumbar-umbar janji atau menyatakan janjinya, namun sangat sulit untuk menepatinya. Apalagi kalau janji itu berhubungan dengan materi, sangat sulit ditepati tepat pada waktunya. Ketika seseorang membutuhkan sesuatu atau membutuhkan pertolongan karena dia dalam keadaan kesulitan atau kesusahan, sangat mudah untuk mengucapkan janji. Yang penting dia tertolong. Namun setelah dia terlepas dari kesulitannya itu, dia akan dengan mudah lupa akan janji yang telah diucapkannya. Sehingga ada istilah yang disebut kepada orang yang seperti itu, orang yang PHP atau pemberi harapan palsu. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, biasanya beberapa keluarga itu mempunyai satu tradisi atau kebiasaan saat-saat tertentu berkumpul dan saling memaafkan sesama di dalam keluarga. Misalnya pada saat hari Natal atau pada malam tahun baru, mereka akan saling memaafkan antara ayah dan ibu, antara orang tua dan anak, antara anak dengan anak. Mereka akan saling memaafkan atas semua kelakuan-kelakuannya yang salah di masa yang lalu. Dan biasanya akan berjanji untuk saling membenahi diri atau memperbaiki sikap dan perilaku. Namun setelah itu, ketika waktu berubah, keadaan berubah, kebanyakan mereka lupa dengan janji-janjinya itu dan kembali pada sifat dan kelakuan atau kebiasaan yang lama. Itulah sifat manusia yang suka berubah-ubah dan tidak setia. Namun tidak demikian dengan Allah. Dia adalah Allah yang setia. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi kepada kita, dia tetap mengasihi kita. Seperti pada nats firman Tuhan hari ini, bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah datang kepada Tuhan, karena tidak ada satupun yang dapat menghambat kasih Allah kepada kita. Apapun kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi, mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Datanglah kepadanya dalam doa. Segala pencobaan, sakit penyakit, penderitaan, dosa ataupun kesalahan kita, tidak satu pun dapat menghambat atau memisahkan kita dari Tuhan. Bahkan ketika musuh kita berusaha untuk menghancurkan kita dan mengganggu iman kita, Tuhan akan menyertai kita. Sebab kasih Allah
tetap untuk selama-lamanya, karena Dia adalah Allah yang setia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menepati janji-janji. Oleh karena itu ya Tuhan, yakinkan kami bahwa kami akan mendapatkan dan pada waktunya Tuhan akan memberikan semua apa janji-janji Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kiranya kami tetap yakin dan percaya kepada kasih-Mu yang melampaui segala-galanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa buat seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua dalam pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan yang seturut dengan kehendak-Mu, biarlah membuahkan hasil yang baik. Dan biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami pencobaan, yang mengalami kesusahan, yang mengalami sakit penyakit. Biarlah Engkau yang memberkati ya Tuhan, Engkau yang memberikan kepada mereka keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi orang yang mengalami pergumulan dan memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, dari anak kecil sampai orang dewasa bahkan kepada lansia. Biarlah Engkau yang memberkati semuanya dimanapun berada pada saat ini. Biarlah senantiasa hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pelayanan di gereja-Mu dimanapun berada pada saat ini. Biarlah Engkau yang memberkati. Berkati semua hamba-Mu yang boleh melayani, dan berkati juga seluruh jemaat-Mu yang boleh melayani dimanapun berada pada saat ini. Biarlah seluruh pelayanan kami persembahkan ke hadapan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat tim multimedia kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka semuanya. Apapun yang menjadi harapan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, biarlah Engkau berikan kepada mereka tepat pada waktunya. Engkau tahu ya Tuhan, mereka dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pekerjaannya, biarlah Engkau yang memberkati, sehingga semua yang mereka kerjakan ya Tuhan, membuahkan hasil yang baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, mari kita melanjutkan aktivitas kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.